Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mungkin langsung saja, kami perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan tentang fungsi manajemen menurut para ahli manajemen, yang mana pengertian manajemen. Sebelum mengenal fungsi-fungsi manajemen, maka ketahuilah dulu pengertian dari manajemen itu sendiri. Istilah manajemen dikutip dari berbagai sumber, berasal dari bahasa Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen diartikan sebagai seni yang digunakan untuk mengatur sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, perusahaan yang bersifat profit maupun non-profit, supaya kinerja tinggi produktif dapat maksimal. Kemudian manajemen diperlukan untuk bisa mengatur semua sumber daya manusia karyawan di suatu organisasi, sehingga setiap karyawan memiliki pembagian tugas yang jelas dan tidak saling bertabrakan. Selain itu, tugas dari masing-masing karyawan akan memiliki satu kesatuan yang mencapai target bersama. Dalam pelaksanaan manajemen, nantinya akan ada satu orang atau lebih yang bertugas menjalankan manajemen tersebut. Seni mengatur. Pihak ini umumnya disebut dengan manajer dan merupakan salah satu jabatan penting dan strategis dari setiap perusahaan, baik itu perusahaan profit maupun non-profit. Adapun tugas manajemen yang dimaksud meliputi tugas untuk mengatur, mengkoordinasikan, mengorganisir, mengontrol, dan memimpin suatu kegiatan di sebuah organisasi. Manajemen yang baik akan mampu mencapai tujuan organisasi dengan baik pula. Tujuan organisasi ini bisa dalam bentuk target penjualan maupun dengan tujuan organisasi dengan baik pula. Tujuan organisasi ini juga bisa dalam bentuk target penjualan maupun target yang lainnya, yang intinya menentukan masa depan dari organisasi tersebut. Namun manajemen yang baik, maka kegiatan perusahaan bisa terbengkalai dan kemudian mudah gulung tikar, sebab dalam suatu organisasi dijamin ada banyak sumber daya dan ketidak diatur kinerjanya, maka akan terjadi banyak masalah. Oleh sebab itu, perusahaan di bidang apapun dijamin butuh manajer yang menguasai ilmu manajemen. Fungsi manajemen. Kegiatan manajemen yang dikatakan sangat penting tersebut tentu tidak terlepas dari berbagai fungsi yang dimilikinya. Terdapat banyak sekali teori memaparkan tentang fungsi manajemen, namun kali akan dibuat lebih sederhana agar mudah dipelajari dan dipahami. Secara umum, fungsi manajemen terdiri dari planning, organizing, directing, dan controlling. Ada beberapa tambahan yang diungkapkan oleh para ahli seperti reporting, budgeting, dan yang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan kelompok 3 dari materi fungsi manajemen dari para ahli manajemen, yaitu fungsi manajemen menurut Henry Fayol. Menurut Henry Fayol ada 5 fungsi utama ilmu manajemen, yaitu mendesain, mengatur, terus mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Berikut ini adalah 5 fungsi manajemen menurut Henry Fayol beserta penjelasannya. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Ya, fungsi perencanaan adalah memikirkan tentang apa yang harus dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Nah, perencanaan
dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, yaitu fungsi organisasi dilaksanakan dengan tujuan memecah suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Nah, organisasi memberikan kemudahan bagi para manajer untuk memantau dan menentukan orang-orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bersama. Nah, yang ketiga yaitu fungsi memerintah, yaitu commanding. Fungsi pemberian perintah atau arahan berkait dengan upaya memberikan arahan, nasihat, perintah atau arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yaitu kemudian fungsi pengkoordinasian atau coordinating. Ya, bahwa fungsi koordinasi merupakan fungsi melaksanakan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan atau kegiatan dengan cara mempersatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terjalin kerjasama yang ditargetkan untuk mencapai organisasi. Yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau controlling dalam bahasa Inggris. Bahwasanya fungsi pemantauan meliputi kegiatan memantau aktivitas karyawan, menentukan apakah organisasi dapat mencapai targetnya, melakukan koreksi jika diperlukan, dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas. Kemudian di sini fungsi manajemen menurut George R. Cherry, ya. George itu George kalau tulisan bahasa Indonesia. George R. Cherry juga mengemukakan teorinya tentang fungsi manajemen dalam bukunya yang berjudul Principle of Management. Dijelaskan 4 fungsi manajemen. Fungsi-fungsi yang dijelaskan oleh J.R. Cherry ini sama dengan fungsi administratif pada umumnya. Nah, berikut penjelasan lengkap dari 4 peran manajemen J.R. Cherry, yaitu yang pertama, planning, yaitu fungsi perencanaan. Ya, fungsi perencanaan adalah dasar pemikiran untuk tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, menimbang dengan cermat kendala yang dihadapi dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan. Yang kedua, organizing, ya, fungsi pengorganisasian, ya. Fungsi pengorganisasian ini adalah cara mengumpulkan orang dan melibatkan mereka dalam pekerjaan yang direncanakan sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Yang ketiga, actuating, yaitu fungsi pelaksanaan. Seperti apa? Fungsi penggerak adalah menggerakkan organisasi untuk beroperasi sesuai dengan pembagian kerja tertentu dan menggerakkan seluruh sumber daya dalam organisasi agar pekerja atau kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan. Yang 4, controlling, yaitu fungsi pengendalian. Ini yang terakhir nih, ya, bahwa fungsi kontrol untuk memantau apakah pergerakan organisasi ini sesuai dengan rencana atau tidak. Ya. Selain memantau penggunaan sumber daya alam organisasi agar dapat digunakan secara efektif dan efisien tanpa harus menyimpang dari rencana. Baik, inilah dari presentasi kami dari kelompok 3, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.